ketika beliau pernah kedatangan satu tamu. Jadi kata Mbah Hashim, Syekhona Khalil itu saking pakarnya tentang ilmu nahwu, beliau ada permasalahan fikih, jawabnya pakai alfiyah. Ada permasalahan hadis, jawabnya pakai alfiyah. Ada permasalahan tasawuf, jawabnya pakai alfiyah. Ada permasalahan apa saja itu jawabnya pakai alfiyah. Nah, sampai pernah terjadi suatu peristiwa. Tadi masalah gimana cara kita mengenal Allah yang dengan menuntut ilmu. Nah, ngomong-ngomong masalah menuntut ilmu kan masih dari teman-teman seumuran saya juga banyak yang masih dalam perjalanan menuntut ilmu. Kok harus baca Al-Quran atau kok harus ini dan itu macam-macam. Jadi kebanyakan orang-orang belum mengerti apa itu ilmu. Ya. Ilmu itu apa? Sehingga mereka ya setiap hari walaupun membaca kitab, membaca buku, menambahkan pengetahuan, mereka belum aktif akalnya. Kalau bahasa Arabnya itu belum aklun waqot, belum akal yang menyala-nyala. Sekarang kan menyala kan. Menyala. Bahasa menyala itu. Iya lagi rame. Iya, akalnya belum menyala. Kenapa? Menyala. Soalnya mereka belum ngeh sama makna dari ilmu itu sendiri. Nah, kalau misalnya akalnya belum menyala, sebenarnya kita menuntut ilmu, walaupun kita maknain kitab, tapi akalnya belum menyala, itu mempengaruhi ke proses dia menuntut ilmu atau ke keberkahan ketika dia menuntut ilmu enggak? Kalau untuk proses mungkin itu semua orang yang mengaji, semua orang yang mondok, semua orang yang sekolah, mereka mendapat ilmu atau pengetahuan yang sedang mereka baca. Misalnya, dan itu terbukti dengan adanya ujian di setiap akhir tahun. Iya. Kalau mereka bisa menjawab, berarti sebenarnya mereka sudah dapat ilmu apa yang mereka cari. Akalnya sudah menyala. Apa? Belum. Belum. Itu masih bisa sekedar menjawab ujian di madrasah saja. Nah, tapi mereka belum bisa memahami makna ilmu itu sendiri. Apa ilmu itu? Al-ilmu itu kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mensifati siapa orang yang punya ilmu beneran ini, kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Satu-satunya orang yang bisa takut kepada Allah itu adalah al-ulama, orang yang punya ilmu, bukan kiai ini maksudnya. Al-ulama ini bukan kiai, bukan orang alim, bukan, tapi orang yang punya ilmu, orang yang benar-benar tahu gunanya ilmu untuk dicari itu untuk apa. Nah itu. Nah, ketika misalnya ada ya, belum ngopi dulu ini, iya monggo, saya sudah baru. Mungkin saya tinggal merokok. Siap. Jadi ada sebagian orang ya, misalnya yang belajar ilmu nahwu, ilmu nahwu untuk membaca kitab. Tapi mereka ketika belajar membaca kitab itu mereka nyambungnya bukan ke pembahasan membaca kitabnya, bukan nyambung ke cara membaca atau cara memahami kitab, tapi dari ilmu nahwu mereka nyambungnya ke memahami Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak. Bahkan dari situ kakeknya sampean sendiri, Syekhona Khalil. Sampean kan. Iya, lanjut. Nah, itu ada yang unik dari beliau. Beliau itu paling suka ilmu nahwu. Iya. Beliau terkenal Sibawaihi zamani. Di zamannya beliau kayak Imam Sibawai, saking pakarnya tentang nahwu. Nah, sampai kata Kiai As'ad Sukorjo, beliau diceritakan oleh Mbah Hashim Asy'ari. Mbah Hashim Asy'ari pernah bilang, Syekhona Khalil itu di Pondok Demangan itu melarang santrinya untuk boyong sebelum hafal dan mahir alfiyah. Wow. Jadi kalau ada santri Demangan boyong belum hafal alfiyah itu awas. Waduh. Itu kata beliau, ceritanya Mbah Hashim, ceritanya Ki As'ad. Siapa berat ya? Santri yang belum hafal alfiyah dan belum mahir alfiyah itu enggak boleh boyong. Kenapa kok beliau seperti itu? Karena beliau bisa memahami Allah lewat nahwu. Contohnya gimana? Ketika beliau pernah kedatangan satu tamu. Jadi kata Mbah Hashim, Syekhona Khalil itu saking pakarnya tentang ilmu nahwu, beliau ada permasalahan fikih, jawabnya pakai alfiyah.
Ada permasalahan hadis, jawabnya pakai alfiyah. Ada permasalahan tasawuf, jawabnya pakai alfiyah. Ada permasalahan apa saja itu jawabnya pakai alfiyah. Nah, sampai pernah terjadi suatu peristiwa ya, di mana kebiasaan orang Madura itu kan kalau sowan ke kiai nyabis obeng. Iya. Nyabis obeng. Nah, akhirnya tempel uang. Iya, tempel uang, salam tempel. Nah, itu kemudian setelah banyak yang salam, ada satu orang yang melihat yang lain ini, tuh, kok nyabis peserap? Iya. Kok salaman pakai uang semua? Saya mau ngasih apa? Saya nggak bawa uang. Saya orang miskin ini. Takut dia yang mau sowan. Tapi ya eman, masa nggak sowan? Mana akhirnya bingung, ya udahlah bismillah. Akhirnya ketika beliau mendekat ke Syekhuna Khalil, pas megang tangan, langsung tiba-tiba kata Syekhuna Khalil, beliau bilang, wal mufradul jamidu farihun wa in yushtaqqa wa du dhamiril mustaqim. Wal mufradul jamidu, ada kalau bahasa nahwunya ini, ada isim mufrad yang jamid farihun itu tidak beramal. Wa in yushtaqqa, kalau dia mustaq fahuwa du dhamiril mustaqim, maka dia punya dhamir yang tersimpan. Nah, itu secara nahwunya. Nah, kalau yang dimaknai oleh Syekhuna Khalil tidak seperti itu. Wal mufradu al jamidu farihun. Wal mufrad ada satu orang, mufrad artinya satu. Iya. Ada satu orang jamid, dia diam, nggak bisa ngapa-ngapain. Farihun lagi kosong dia. Wa in yustaqqa, dan kalau dia dibuka, ini kayaknya sampai pernah. Lanjut. Jadi wa in yustaqqa, kalau dia dibuka, dia dibedah, yustaqqa dia dibedah, bahwa du dhamirin mustaqim, dia punya hati yang tersimpan. Artinya punya niat yang baik, punya harapan semoga mendapat barokah apa seterusnya dengan bersalaman itu, walaupun dia nggak memberikan apa-apa. Itu artinya ilmu nahwu, tapi bisa nyampe ke tasawuf, bisa tentang hati, bisa tentang kalau bahasa Qur'annya itu qalbun salim. Makanya kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat adalah hari yang tidak ada yang bermanfaat baik anak atau harta kecuali orang-orang yang punya qalbun salim. Nah, itu Syekhuna Khalil sedang mengajarkan qalbun salim kepada orang itu menggunakan alfiyah. Nah, itu contoh orang yang benar-benar paham sama maksudnya ilmu, bisa lari ke apa saja walaupun bukan tentang pembahasannya. Ada lagi yang menarik dari Syekhuna Khalil, ketika beliau makan ya, sedang makan di undangan itu, kemudian beliau ditawari pakai sendok. Oh iya. Ditawari pakai sendok. Yeah. Kemudian Syekhuna Khalil menjawab, kata beliau, wa fi ikhtiyarin la yajibul muttasil idza ta'atta ayaji al-muttasil. Wa fi ikhtiyarin la yajibul muttasil idza ta'atta ayaji al-muttasil. Kalau secara makna biasanya ya dalam kondisi ikhtiar tidak ada dhamir munfasil. Ya, kalau masih bisa pakai dhamir munfasil. Ya. Tapi yang dimaksud oleh Syekhuna Khalil dalam waktu biasa, dalam waktu yang gampang, bukan waktu darurat, la yajibul munfasil. Enggak usah make sesuatu yang berpisah. Artinya sendok. Idza ta'atta, jika masih bisa an yaji al-muttasil, kalau masih bisa pakai yang nyambung ke tangannya, yaitu tangan. Jadi mending pakai tangan daripada pakai sendok. Nah, itu bukti, itu contoh kalau orang sudah tahu maknanya ilmu, beliau akan dengan mudah mengucapkan apa saja, menggunakan apa saja, dan itu bersanad semua. Kira-kira seperti itu makna orang kalau sudah paham terhadap ilmu. Jadi intinya santri saya mana goyang belum apa. Intinya itu. Enggak cuma mengingatkan. Iya, hati-hati itu. Ya, saya sangat memahami sekali dari yang jenengan jelaskan, karena memang beliau guru saya di Jepara itu memang sangat mendalami Al-Quran dan juga Nahwu. Dan memang sangat relate ya, mungkin bagi teman-teman pesantren, antara orang Quran sama orang kitab itu bertengkarnya ya sama dari dulu. Enggak, ya kan, dari misalnya yang kitab ya hafal makna doang, enggak hafal dalil, yang hafal Quran hafal doang, enggak tahu maknanya. Ya segitu sudah. Enggak pernah bisa nyatu memang. Iya, kayak sampean dan saya. Iya, gitu. Makanya setelah ini mau belajar ya. Iya, tapi intinya siapa yang belajar ke siapa? Saya belajar ke dengan artinya lebih hebat dengan orang yang tahu ilmu daripada orang yang hanya sekedar hafal gitu. Jadi tetap lebih keren orang yang paham sama makna. Nah, itu orang supaya bisa
semakin semangat anak-anak muda sekarang ini harus Iya. tahu eksistensi ilmu itu kayak apa, nikmatnya lah. Iya. Jadi tadi yang yang jenengan jelaskan itu dari akal yang belum menyala, Belum tujuan menyala. menuntut ilmu itu juga termasuk dari gedenya barokah ya dalam proses menuntut ilmu ya. Iya. Itu mungkin bisa jadi semangat buat teman-teman santri juga atau penonton. Tapi memang begitu selama saya menghafal itu memang susah ya ketika kita tidak memahami makna. Iya. Dulu saya memang pernah ngafalin lah pakai Al-Qur'an tafsir. Jadi ketika ngafalin itu saya pakai 2 Al-Qur'an. Satunya yang terjemahan, satunya yang Quran Kudus biasa yang full. Ya saya baca maknanya tuh. Nah, waktu itu menghafalkan surat Yusuf. Cepet, karena kan cerita kan. Iya. Ibratul liulil albab kan. Iya. Terakhirnya gitu kan. Kisah itu kan bisa jadi ibrah. Itu senang ngafalinnya. Itu 1 kali duduk waktu itu saya bisa dapat 5 halaman kayaknya. Nah setelah itu saya iseng mendengarkan podcastnya Habib Husain. Katanya beliau itu gini, jangan semata-mata kamu hanya membaca arti yang ada di terjemahan Al-Quran, karena itu hanya arti sebagian saja, belum maknanya. Karena Al-Quran itu nggak bisa diartikan dari artinya saja, Nggak bisa terjemah. Iya, Nggak bisa diterjemah. nggak bisa hanya membaca terjemahannya, terjemahannya ini ternyata gini, enggak. Iya. Ternyata butuh tafsirnya. Kan ada ayat Al-Quran yang celakalah orang yang sholat itu. Iya. Nah itu kan butuh tafsirannya juga. Kalau hanya membaca dari terjemahannya aja kan bisa jadi dia gak sholat. Ya dari podcast itu yang saya dengarkan, dari mulai situ saya berhenti. Nah itu. Yang enggak Berhenti maksudnya membaca ya. ngejaga takut Iya. takutnya belok kan gitu. Dan ada yang cerita unik ya tentang Fawailul lil Musallin itu. Itu terjadi kepada Abu Nawas. Abu Nawas. Abu Iya, Nawas iya. itu dulu sebelum dia tobat Gitu. kan akhirnya dia tobat terus husnul khotimah terus bikin Iya, syairan itu Ilahilas. ya. Nah sebelum itu beliau kan pemabuk, orang yang fasik lah. Oh. Iya Baru tahu nih. parah hidupnya, orang-orang tersesat itu. Nah pada saat itu dinasehatin, dan dia walaupun banyak maksiatnya, tapi anehnya dari dia itu dia mau mengkaji Al-Quran. Dia tetap dikit-dikit Quran, walaupun mabuk. Artinya dia punya basis keilmuan, cuman Abu Nawas ini masih belum sukses di bidang mabuknya lah. Nah, akhirnya sampai dia tobat, benar-benar tobat, meninggalkan itu semua, baru dia diterima husnul khotimah. Nah, waktu sebelum dia tobat, ada kisah unik. Dia dimarahin sama orang-orang yang menisbatkan diri mereka terhadap keilmuan. Ya, ilmu yang belum paham. Ya. Menyebut dirinya orang alim gitu ya. Yang belum tahu maknanya ilmu itu. Iya. Nah, kata mereka ke Abu Nawas, kamu itu gimana? Celaka, kamu itu mabuk-mabukan gini. Iya. Kemudian dijawab sama Abu Nawas, maqala rabbi wailun lil ula sakaru lakinnahu qala wailun lil musallina. Allah itu enggak bilang celaka bagi orang-orang yang mabuk, tapi Allah itu bilang celaka bagi orang-orang yang sholat kayak kamu. Itu contohnya kayak gitu lah kalau terjemah. Repot. Orang nakal kalau pinter repot. Iya, repot. Repot banget ini. Cuman untungnya beliau tobat akhirnya dan Iya. qasidahnya dibaca dan seterusnya. Nah itu contoh orang yang mengerti tentang keilmuan, akhirnya bisa meninggalkan keburukannya. Barokahnya ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak bisa dia tobat. Sulit dia tobat. Hanya orang yang kalau nggak punya ilmu kemudian dia tobat, itu sebenarnya hanya ngerasa tobat aja, belum tobat beneran. Karena nggak punya ilmu. Tobatan nasuha. Iya, soalnya kenapa? Dia ketika misalnya habis maksiat kemudian dia kembali kepada Allah gayanya lah, sholat apa barangkali. Nah itu sebenarnya kalau dia nggak punya ilmu, dia hanya berpindah dari satu maksiat ke maksiat yang lebih besar. Kenapa? Karena dulu dia maksiatnya adalah hal-hal yang tentang macam-macam lah, tentang hal-hal yang dosa-dosa seperti itu. Tapi ketika dia sudah mulai ahli sholat, ahli puasa, ahli zikir dan seterusnya, dan dia tidak memiliki ilmu, dia akan merasa keren, merasa ujub, sombong dan seterusnya. Nah itu sebenarnya hanya berpindah dari maksiat kecil menuju maksiat yang besar, yang lebih bahaya.
Kalau nggak punya ilmu, makanya Kalau nggak punya. saking pentingnya ilmu itu, tobat aja bisa diterima kalau dia tahu Iya. betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan betapa kerennya dirinya sendiri. Nah, itu pentingnya ilmu. Jadi justru membuat, kalau kita mengenal Allah justru membuat diri kita sadar kalau kita ini Iya, ya bukan apa-apa gitu bukan ya. apa-apa. Saya pernah dengar cerita, nah ini mungkin kalau nggak salah di zamannya Nabi Isa ya. Ketika itu ada satu kafilah rombongan yang mana di situ yang mimpin rombongannya bisa dibilang orang-orang yang alim, orang-orang yang ya orang-orang terpandang yang dianggap ahli ilmu. Di dalam kafilah itu juga bahasanya ada bajingan gitu, ya kan ada premannya gitu, ada preman. Nah memang ketika awal perjalanan si preman ini berjalan sejajar dengan para ulama ini. Di sana bisa ya. Iya. Terus ketika lama menjauh, si preman ini mundur, menjauh, karena dalam hatinya merasa saya ini preman, saya ini bukan orang baik, saya bukan orang yang paham agama. Ya masa saya sejajar sama orang-orang yang paham agama? Dia ngerasa dirinya nggak cocok berada di circle itu mungkin. Akhirnya dia menjauh. Nah sedangkan yang ada yang di depan itu, yang tadi orang-orang yang dianggap orang alim itu, dia dalam hatinya tuh ada mengatakan ini kan orang yang nggak benar, kenapa bareng kita gitu. Akhirnya sama Allah Ta'ala yang preman itu semua dosanya dihapus dan diganti pahala, dan orang yang ahli ilmu itu ibadahnya dihapus diganti dosa hanya karena prasangka hati kan? Iya, karena sombong. Iya. Karena bahaya urusan hati. Ya makanya qalbun salim itu tadi. Iya, ilaman apa gitu. Tahu qalbun salim kalau tahu alfiyah. Bisa tahu alfiyah kalau nggak boyong sebelum paham. Waduh, berat. Tahu qalbun salim kalau hafal alfiyah. Bisa hafal alfiyah kalau mondok di Syekhul Nakhal. Nah, Kalau mondok di ngomong-ngomong, Syekhul Nakhal nggak boleh boyong. jangankan alfiyah, harap pembayaran naik pada boyong. Nah, ngomong-ngomong ilaman atau biqalbin salim, makna biqalbin salim itu kan hati yang selamat, difutuh sama Allah berarti. Dalam menafsiri qalbun salim ini saya yang paling suka ya tafsirannya di tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengutip salah satu pendapat ulama, qalbun salim, hati yang selamat itu maknanya adalah yang selamat dari syirik, yang tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara umum semua orang Islam pasti punya qalbun salim. Pasti hatinya itu bersih, selamat. Kenapa? Karena tidak ada rasa menduakan Allah. Semua orang Islam punya qalbun salim, dan itu terbukti. Kapan terbuktinya? Kalau dia ahli sholat, setelah sholat dia kan mudah atau ikut wiridan sebentar. Nah, di antara isi wiridannya itu adalah Rabbil firli wali saya wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dia mau memintakan ampunan tidak hanya kepada dirinya sendiri, tapi ke semua orang Islam. Padahal di semua orang Islam itu mungkin ada yang jadi musuhnya, ada orang yang dia tidak suka dengan dia. Tapi kok bisa, walaupun benci sama satu orang, kok tetap mau memintakan mereka ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal mau minjemin uang aja nggak mau, karena benci. Iya. Tapi mau memberi pahala ampunan dari Allah, mau mendoakan. Iya, bukti kalau hatinya orang Islam itu salim, selamat. Nah, itu makna yang secara umum, tapi yang secara khusus itu ya yang selamat dari kedengkian, riya dan seterusnya. Berarti menuntut ilmu di dalam pesantren atau kita menjadikan diri kita dengan status santri, apakah itu juga termasuk daripada qalbun salim? Iya. Menuntut ilmu. Termasuk berarti. Termasuk. Orang Islam secara khusus aja termasuk, apalagi yang masih mau menuntut ilmu. Sangat termasuk. Jadi emang kita harus mengenal sifat-sifatnya Allah ya, supaya kita benar-benar bisa menjaga diri, benar-benar bisa paham apa itu ilmu yang kita kejar ya. Dan qalbun salim itu ya saya jelaskan sedikit. Qalbun salim itu ada dua di dalam Al-Quran. Dua kali disebutkan. Yang pertama ilaman Allah biqalbin salim. Yang kedua itu tentang Nabi Ibrahim. Idja rabbahu biqalbin salim. Ya, idja rabbahu biqalbin salim. Surat apa itu? Surat kalau nggak salah surat An-Najm 23. Iya. Gimana lanjutannya?
Ija rabbahu biqalbin salim id qala li abihi wa qaumihi Id qala li abihi wa qaumihi ma mata ta'budun. Nah, itu. Nabi Ibrahim disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qalbin salim. Idja rabbahu biqalbin salim. Ketika Nabi Ibrahim datang kepada Tuhannya membawa hati yang selamat. Kapan dia datang kepada Allah membawa hati yang selamat? Dijelaskan di ayat selanjutnya. Id qala li abihi wa qaumihi. Ketika dia berkata kepada ayahnya yang menurut sebagian ulama masih musyrik dan kepada kaumnya yang masih menyembah berhala, mata budun lahir. Artinya qalbun salim itu bisa diakui oleh Allah ketika orang tersebut menyuarakan kebenaran. Nah, orang tidak bisa menyuarakan kebenaran kalau dia tidak mengerti apa itu kebenaran, tidak mencari ilmu. Berarti proses pencarian kebenaran lewat mengaji itu adalah proses untuk menuju qalbun salim. Ketika dia boyong, berarti harusnya dia sudah memiliki qalbun salim karena dia akan dengan mudah menyebarkan kebenaran, melantangkan kebenaran, mengajak orang lain pada kebenaran. Secara matang gitu ya. Iya, nah itu orang qalbun salim. Berarti belum atau alfiah? belum salim. Alfiah terus ini. Jadi mantap mau mendalami nahwu sorof. Iya. Ya, karena kan emang di nahwu sorof kan ada hafalan juga ya. Oh iya. Iya. Ya hafalan Ya, Madom dari Alfiah. dari teman-teman saya yang dari Al-Qur'an dulu terus ke nahwu sorof memang bisa cepat karena sebelumnya memang terbiasa dengan hafalan. Sudah terbiasa dengan hafalan. Ya, tapi ya itu kendalanya ketika dia dari Al-Qur'an pindah ke nahwu sorof, kalau memang circle-nya yang bukan sama-sama penghafal itu susah untuk menjaga. Dan sebenarnya normalnya ya seperti itu mencari ini. Pertama itu menghafalkan Al-Qur'an, baru mengkaji nahwu sorof yang seterusnya. Itu yang dilakukan oleh semua ulama mulai zaman tabi'in sampai sebelum akhir zaman sekarang ini. Memang bukannya nahwu sorof dulu ya? Semua ulama itu ketika mengkaji ilmu, mereka mulai dari kecil sudah ditemui oleh orang tuanya untuk menghafalkan Al-Quran dulu. Setelah mereka hatam, baru mereka mengkaji kitab. Semuanya, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Suyuti, Imam semua itu semuanya hafal Quran dulu di umur yang masih kecil, baru mereka pindah ke kitab. Jadi sampean sudah ada di jalan yang benar sekarang ini. Alhamdulillah. Berarti biqalbin salim. Nah, baru setelah Al-Quran pindah ke itu. Makanya ada yang unik dari penyampaian Allah Subhanahu wa taala, Rasulam minkum yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Di situ urutan penyebutan sifat-sifatnya Rasul ini. Kata Allah, Rasulullah minkum yatlu alaikum ayatihi, membaca Al-Quran. Kemudian wa yuzakkikum, membersihkan kalian. Wa yuallimukumul kitab, mengajarkan kalian kitab, hukum, wal hikmah, dan ilmu hati, ilmu hikmah. Kemudian wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan apa yang kalian tidak ketahui. Nah, itu kata Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Nah, beliau pernah menafsirkan ayat itu seperti ini. Pendidikan yang ada di Indonesia ini sebenarnya sudah bagus, sudah cocok dengan Al-Quran, dengan yang disyaratkan dalam Al-Quran itu. Gimana? Anak kecil itu langsung ditemui yatlu alaikum ayati di musola-musola, baca Iqra, menuju Al-Quran, juz amma. Jadi pertama yang dipelajari adalah Al-Quran, baik hatam ataupun tidak hatam. Sekalipun itu belajar tajwid berarti tetap hitungannya merujuk Al-Quran. Iya, Al-Quran semua. Mengajarkan membaca, yatlu itu membaca saja. Alaikum ayatihi. Kemudian yang kedua belajar wa yuzakkikum, ilmu tazkiyah. Apa ilmu tazkiyah itu? Ilmu yang menyelamatkan diri kita dari mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmu tauhid. Jadi setelah belajar Al-Qur'an, setelah belajar Iqra, juz amma dan seterusnya, dia belajar tauhid. Cara belajar tauhid itu aqidatul awam. Makanya di pondok-pondok yang pertama dipelajari itu adalah aqidatul awam dulu. Nah, baru setelah itu dia wa yu'allimukumul kitab, baru belajar kitab. Artinya belajar hukum-hukum. Untuk bisa belajar hukum, maka nahwu sharafnya dimainkan dulu. Nah, jadi nahwu sharaf masuk ke yu'allimukumul kitab. Versi ketiga ini. Nahwu sharaf itu tempatnya di yang nomor 3 sebenarnya.
untuk menuju mempelajari kitab, mempelajari hukum-hukum yaitu fikih, wal hikmah dan hikmah. Di sini digabung oleh Allah. Yang pertama kan wa yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah. Jadi satu, wal hikmah, bukan wa yuallimukumul hikmah. Jadi artinya apa? Kalau belajar fikih harusnya sekaligus belajar tasawuf. Belajar ilmu dohir harusnya sekalian belajar ilmu batin. Dan terakhir wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Baru mempelajari ilmu-ilmu yang di luar itu. Ilmu bebas, matematika, fisika, macam-macam, ya semuanya. Itu kalau sudah selesai 3 ilmu tadi. Yatlu alaikum ayati, yuzakkikum, yu'allimul kitab wal hikmah. Baru boleh belajar yang lain. Nah, ini pondok pesantren adalah satu-satunya tempat menjelaskan ilmu yang sesuai dengan urutan yang ada di Al-Qur'an. Jadi salah seharusnya ya, keliru kalau orang yang awalnya belajar ilmu umum dulu. Akhirnya kalau belajar ilmu umum dulu, kemudian dia belajar agama, agamanya jadi kayak umum. Gimana? Maunya terjemah, maunya gimana caranya ekonomi sukses ala Islam, gitu-gitu. Gak ada berkah, gak ada tentang takorrub, gak ada tentang ini dan itu. Kenapa? Karena sudah diawali dengan cara yang harusnya di belakang. Tapi kalau dari awal, dari dasar sudah tentang agama terus, ketika mereka mau kuliah di Amerika sekalipun aman. Kenapa? Karena sudah terjaga dari awal. Berarti tergantung dari didikan orang tuanya. Nah, di Indonesia itu kata Habibie, alhamdulillah pondok-pondok masih menjaga tradisi itu. Makanya kalau ya sulit lah kalau zaman sekarang kalau mau keluar dari ajaran yang seperti itu. Ini pencerahan buat teman-teman yang mau nikah muda ya tadi. Cara mendidinya merujuk ke ayat tersebut. Berarti memang kurikulum di rata-rata pondok pesantren memang merujuk dari ayat itu ya. Selama proses mengkaji dari awalnya, kaji Al-Quran, belajar tajwid, musaraf dan segala macam. Dan memang sangat indah ketika sudah menghafal Al-Quran, paham nahwu saraf, tinggal ke kitab itu enak. Kadang baca itu sambil ngemakna. Saya kan ada teman di kamar itu dia kuliah Ma'had Ali. Biasanya dia setiap subuh memang belajar kitab lah. Nah, belajar kitab. Ketika dia menemui satu makalah atau sesuatu yang merujuk pada Al-Quran, dia langsung tahu ayatnya. Kalau misalnya ada ayat yang menjelaskan terus dia bingung, dia lihat lagi ayatnya. Oh ternyata penjelasannya gitu kan, kayak panjang pendek hamzah itu kan ngaruh di nahwu saraf. Itu bisa bermanfaat kalau sudah tahu Al-Quran. Berarti saya masuk ke proses yang ketiga. Saya sudah lewat semua. Kan jenengan dulu kan lahirnya. Ya, kalau di sana memang kurikulumnya di Jepara untuk anak-anak yang MPR memang diajarkan yang dulu, artinya dia mengaji tajwid dulu. Ada program Binaver, itu khatam sampai berapa? 10 atau 7 kali. Itu hanya Binaver saja. Nah, nanti ketika setelah Syawal ini ada program baru, setelah Yan Bu'a, khataman Binaver itu langsung ke Amsilati, nahwu saraf, kitab. Dan akidahnya kan sudah ada kitab beliau kan, akidati itu ya. Nah itu sudah dijelaskan ketika kemarin acara wisudanya saya di Jepara, ketika Buya hadir juga, itu sudah dijelaskan. Intinya nanti di yang Pondok Tahfidz MI Amsilati ini bukan lagi berbasis Quran saja, tapi mencetak generasi Gus-Baha yang lain. Jadi 10 tahun itu generasi Al-Quran dan paham Al-Quran. Jadi menghafalnya itu ketika masuk mulai kelas MTS. Jadi kelas 1, 2 MI itu fokus sama tajwid, binadhar khataman yang 10 kali itu. Setelahnya Amsilati, setelah Amsilati Mausu'ati, setelah Mausu'ati itu pada bahasa itu sebentar lah, mungkin setengah bulan atau berapa, setelah itu langsung ke kitab. Kemarin udah dicoba beberapa anak itu sudah bisa main ke Fathul Mu'in. Anak MI ketika ketika kemarin Abah Yai kesini Amsilati di wisuda Amsilati di Syekhona ini kan ada yang dibawa dari anak Bandung Nusrasa. Ya seperti itu deklarasinya kurikulum terbaru buat di Amsilati. Cuman ini ya berani gitu karena sebelumnya udah dicoba di beberapa belas anak. Kemarin udah wisuda Amsilati sekitar hampir 20 anak. Nah, nanti ketika setelah tahun baru ini langsung mencoba kurikulum baru untuk mencetak generasi yang paham Quran.
Gitu, Ya, keren itu. Keren. Insya Allah. Ya saya jadi malu yang jadi ustadznya. Maksudnya kan anak umur segitu jarang loh yang Iya, udah betul. belajar nahwu sorof. Mhm. Karena beliau bisa di sini nggak berpikirnya anak umur segitu tuh gak nyampe diajarin Al-Qur'an. Ternyata bisa. Ketika berkunjung ke Ustadz Malik Rai di Bali ternyata bisa anak itu. Bisa. Dan memang tergantung dari pengajarnya. Iya. Iya, cara penyampaian pengajarnya itu juga penting. Memang yang menjadi masalah ya di kurikulum kita itu pengajar yang kurang kompeten. Iya. Sebenarnya banyak murid-murid yang generasi-generasi keren, Iya. cuman masalah di pengajar yang kurang semangat di dalam itu. Ya banyak hal ya, karena Iya. memang pengajar itu yang pertama punya keluarga, bisa ada Ki Hashim, bisa ada Ki As'ad, karena ada Syekhona Khalil yang siap mengabdikan dirinya untuk mengajar, mengabdi dalam ilmu lah. Berarti memang harus ada Ya, regenerasi ya untuk regenerasi dan- pengajar ini. dan sentuhan dari guru untuk murid supaya bisa Secara semakin langsung. berkembang. Ya, Iya. itu sangat penting. Iya. Karena memang guru saya pernah mengatakan kualitas matang ilmunya seorang santri itu bergantung dari gurunya. Dari guru. Ya, betul. Nggak bisa kalau gurunya lemah, Iya. kemudian ingin menciptakan Iya. generasi yang keren itu agak sulit. Ya tanpa ada takdir dari Allah. Iya. Semuanya takdir ya. Semuanya takdir. Tanpa ada takdir. Cuman kan takdir ada dua, Rah. Ada yang mubrom, ada yang mu'allak kan. Ada yang masih bisa diusahakan. Iya. Makanya. Nah tapi memang sepengalaman saya ketika menjadi anggota kepengurusan di sana, Rah, memang kata beliau selalu ditekankan seperti itu ketika setiap ada rapat. Intinya 3 ini harus nyambung antara santri, guru dan juga orang tuanya. Ini batinnya harus nyambung. Kalau salah satunya menyimpang atau iya. enggak satu tujuan Betul. itu susah sekali untuk mematangkan. Ya, saya pernah menyampaikan di salah satu pengajian Imam Ghazali, Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, beliau bisa menjadi seorang Imam Ghazali karena doa dari orang tuanya. Jadi anak bisa sukses itu nggak bisa hanya dengan belajar saja, nggak bisa. Hanya dengan guru yang keren saja nggak bisa. Iya. Tapi harus ada doa dari orang tuanya. Imam Ghazali itu diceritakan dulu waktu masih kecil sering dibawa oleh abahnya. Abahnya itu ya orang alim, cuman nggak viral banget. Di gampangannya kiai kampung lah, di kampung kalau di zaman sekarang. Nah beliau suka membawa Imam Ghazali kecil ini ikut ngaji-ngaji ke ulama-ulama besar, wali-wali besar. Dan setiap ngaji selalu di hatinya, ya Allah semoga anak saya kayak itu. Ketemu ulama lain, semoga anak saya kayak itu. Ketemu ulama lain, semoga anak saya kayak gitu. Pokoknya Sesimpel itu. harapannya tinggi sekali untuk anak. Nah akhirnya bisa Imam Ghazali karena harapan dari orang tua. Syekhona Khalil juga seperti itu. Jadi diceritakan kalau abahnya Syekhona itu Ki Abdul Latif. Ki Abdul Latif itu ketika Syekhona masih dalam kandungan ibunya, Ki Abdul Latif itu memang zuhud, cuman ketika istrinya mengandung Syekhona Khalil, ini tambah zuhud lagi keluarganya. Jadi katanya setiap beliau kerja ke melaut, itu kalau misalnya ya dapat ikan. Oh, orang tuanya saya mana pelaut, petani. Enggak pelaut. Oh, nelayan. Cuman ya dakwahnya banyak, cuman di antara maisahnya itu melaut. Nah, beliau setiap misalnya dapat ikan 10, dia ngambil 1 buat dirinya, 1 buat istrinya, yang 8 disedekahkan. Kalau dapat 50, ya begitu juga, dia ngambil 1 buat dirinya, 1 buat istrinya, dan 48 buat masyarakat disedekahkan. Kalau dapat 100 ya seperti itu. 1 buat dirinya, 1 buat istrinya, dan 98 buat masyarakat. Ketika ditanya oleh masyarakat, kenapa kok engkau seperti itu wahai Kiai Abdul Latif? Kata beliau, saya seperti ini cuman berharap semoga anak yang ada di kandungan istri saya bisa jadi orang yang bermartabat, bermanfaat. Gitu aja harapannya. Sampai pada suatu hari beliau dikisahkan di Bangkalan itu pada saat itu sedang gemuruh hujan, badai sedang macam-macam lah, sehingga
nggak bisa untuk melaut. Lagi ekstrim cuacanya Ya, cuaca ekstrim nggak bisa, nggak mungkin, nggak dimungkinkan untuk melaut. Cuman karena beliau sudah terlanjur istiqomah ngasih orang, kasihan dia, kasihan nanti gimana kalau orang nggak ada makanan apa barangkali. Akhirnya beliau tetap melaut, memberanikan diri untuk melaut. Ketika sampai di laut itu beliau tiba-tiba ya dengan cuaca yang ekstrim gitu ketemu sama orang yang jatuh, orang yang jatuh dari kapalnya, minta tolong gitu. Nah, akhirnya sama beliau ditolong, diambil, wajahnya itu bersinar sekali. Nah, ketika ditanya, ketika sudah tertolong seperti itu, dia yang ditolong ini bilang, kamu tahu siapa saya? Enggak. Namanya siapa jenengan? Saya Nabi Khidir. Ketemu Nabi Khidir. Nah, karena kamu menolong saya akan membantumu. Mau minta apa? Saya mintakan ke Allah. Langsung tiba-tiba, saya nggak mau minta apa-apa, cuman anak yang ada di kandungan istri saya, kalau lahir selamat, besar, tumbuh dengan baik dan soleh, kemudian ketika besar bisa bermanfaat, wayah tunu asaruhu fi aqibihi, dan bisa atarnya anak saya ini bisa bagus dan harum seterusnya. Jadi nggak ada, semoga saya kaya ketemu Nabi Khidir kan, semoga saya masuk surga, nggak ada. Tapi anak saya yang ada di perut istri, nah gara-gara itu Syekhona Khalil bisa menjadi Syekhona Khalil. Bukan hanya dari gurunya saja, bukan dari usahanya sendiri, tapi dari orang tua. Itu pentingnya doa orang tua. Jadi jangan sampai kalau ada orang memondokkan anak, nitip kiai, bapaknya sudah santai, anak saya di pondok aman, bayaran telat, nggak ada doa-doa seperti itu. Ya mungkin kalau kita tidak memiliki orang tua yang seperti itu, maka harusnya kita menjadi orang tua yang seperti itu untuk anak kita. Saya banyak baru tahu tentang kisah Syekhona. Makanya sering-sering ngumpul sama nak foto Syekhona. Siap. Mungkin nanti podcast dispesialkan episode khusus kisahnya Syekhona. Mungkin ini terakhir lah, karena udah 1 jam sepertinya. Iya. Saya cuma mau menyampaikan aja sih. Tadi yang disampaikan poinkan ketika orang tuanya Syekhona banyak sedekah dengan harapan anaknya bisa begitu. Nah, itu sempat saya lakukan ketika kemarin sebelum saya menuju tes hafalatul Quran 30 juz. Itu saya berpikir akhirnya, sedekah ini gimana ya kalau misalnya sedekah itu untuk niat pribadi, untuk kepentingan pribadi seperti itu. Akhirnya bukan buat anak di istri saya. Iya, gitu kan bukan, sempat bimbang gitu loh. Iya, sampai kan belum punya istri. Nah, iya makanya jauh sekali ya. Terus Ke sana arahnya. ya, terus Jadinya kemarin sempat beberapa kali saya ngadain acara syukuran sama teman-teman kamar ya, kayak makan-makan. Nah, ketika di pertengahan makan saya tanya tuh kan, karena rata-rata emang teman-teman kamar itu asatid, emang lulusan kitab kuning semua. Saya nanya, gimana kalau misalnya sedekah dengan tujuannya pribadi gitu, gimana? Ada yang bilang sedekah itu terbagi jadi 2, ada yang bilang sedekah sama hadiah. Kalau sedekah itu memberikan kepada orang yang membutuhkan secara cuma-cuma, itu sedekah. Tapi kalau kita memberikan kayak bukan yang membutuhkan gitu, itu namanya hadiah. Ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang bukannya sedekah memang semuanya untuk kepentingan pribadi, entah anaknya, entah apa. Saya bilang ya ini sedekah sebenarnya niat saya untuk supaya saya bisa lancar menuju wisuda ini, karena memang saat itu baru selesai pulang dari sini setelah kabarnya Umi itu kan jadi agak-agak berat buat saya, jadinya minta semangat dari teman-teman dan akhirnya alhamdulillah bisa sampai sekarang. Ya, Ampuh tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang penting menghilangkan pelit, itu yang paling penting. Oh iya. Inti sedekah tuh biar nggak pelit aja. Kalau jadi orang kulit dilaknat gak? Ada hadis, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang, jadi hadis itu, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Wal bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Sedangkan orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia enggak suka, jauh dari surga, dekat sama neraka. Jadi kalau pengen tahu alamat neraka ya kepelitan. Ini pelit dalam segala aspek ya. Kayak gini neraka berarti. Enggak suka orang pelit. Iya.
Terima kasih banyak sekali lagi untuk Ya, sama-sama. Ismail, banyak sekali ibroh kisah-kisah yang bisa diteladani dan juga ilmu yang baru saya dengar dari pengetahuan saya yang hanya segini jadi segini gitu. Malam takunu ta'lamun. Dengan podcast gitu kan. Enggak, maksudnya podcast ini bisa jadi ladang buat saya, buat teman-teman untuk nambah wawasan ataupun nambah ilmu gitu. Sekali lagi terima kasih Ra, semoga diberi kesehatan selalu, anak istri lagi mengandung ya. Iya. Ya, semoga dilancarkan sampai lahiran nanti dan semoga anaknya jadi anak-anak. Minta sedekah juga. Gue ngambil ini. Pertanyaan sangat menjebak gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di episode sesudahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.